Selamat malam Kang Asep, sehat? Mbak Sori, sehat. Oke, lama nggak ketemu kita ya, ketemu-ketemu langsung bahas remisi Joko Chandra. Saya mau dapat respons Anda dulu. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mendengar informasi bahwa akan ada potongan hukuman untuk Joko Chandra? Ya, kakak lagi musim diskon, musim potongan supaya nggak boleh sekolah, ya banyak potong kali kan. Nah itu yang pertama. Tapi yang menarik itu kan, seru ya, kok ini orang yang mendapat perhatian, hal yang tidak pernah selesai, perkara BSI dari dulu, kemudian melarikan buron, dapat remisi, gitu kan, dapat remisi jumlahnya 2 bulan, gitu. Yang pertama itu, tarik. Nah, betul, bahwa ini peraturan, karakatan, cuman diingat, kan kita cinta, bukan kita cinta konstitusi. Di Undang-Undang menegakkan hukum dan pasal 24. Kemudian huruf H, huruf D, ya, hukum. Nah, betul, catatan sepertiga. Catatan lain, apakah dia tidak baik? Catatan dua perkara yang bersangkutan, ya, yang hukum juga, ya, pasang 4 tahun, 3 tahun setengah. Kang Asep, sebentar. Ini tampaknya kita ada gangguan sinyal karena suara Anda tidak bisa kami dengarkan dengan prima. Kita coba lagi lebih dulu. Saudara, saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa hari ini kami sudah mencoba untuk menghubungi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Komisi 3, dan juga dari kuasa hukum Joko Chandra sendiri untuk meminta tanggapan mereka atas kontroversi remisi hukuman terhadap Joko Chandra. Namun, baik dari Kemenkumham maupun Komisi 3 DPR maupun kuasa hukum Joko Chandra hingga sore hari ini tidak memberikan respons atas permintaan kami hadir dalam program Sapa Indonesia Malam. Kita coba terus untuk mendapatkan tanggapan dari mereka. Apa yang kira-kira jadi landasan untuk memberikan remisi hukuman terhadap Joko Chandra karena sampai dengan saat ini menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Kami masih akan terus mencoba untuk menghubungi pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iryawan. Ya, Saudara, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi atau potongan hukuman kepada terpidana 3 perkara kasus korupsi dan juga suap Joko Sugianto Chandra. Tentu pemberian remisi ini banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Kita coba lagi menghubungi Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana yang juga mantan hakim. Kang Asep, apakah sudah kembali bergabung? Sudah jelas suaranya? Kayak gini dong dari tadi. Baik. Oke, Kang Asep silakan tanggapan Anda. Jadi menarik perhatian, ini perkara yang menarik perhatian, perkara korupsi yang bersangkutan dapat remisi. Nah, ketika yang bersangkutan dapat remisi, tentu orang bertanya, memang di Undang-Undang Pemasyarakatan diatur sepertiga dia telah menjalani. Tapi kan itu pasal tidak satu, ya, ada pasal-pasal lain, ada ukurannya. Nah, perukurannya apakah dia berkelakuan baik? Nah, ya, persoalan dia sedang menjalani penjara 2 perkara, ya. Pemalsuan surat, kemudian juga red notice itu, ya. Nah, orang buron melakukan perbuatan, menyinggung institusi lain, melibatkan institusi lain, apakah kategori baik? Boleh dia mendapat remisi, menjalani. Tapi persoalannya ada konstitusi kita yang menyatakan menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24, pasal 28 huruf D, ya. Berkepastian hukum yang adil, perlakuan hukum yang sama. Adilkah? Samakah depan hukum seorang buronan yang masih melakukan perbuatan melawan hukum, statusnya masih terdakwa, ya, mendapatkan remisi. Jadi di mana keadilannya? Oke, nah begini, yang kita tahu ini kan paling tidak ada 3 kasus yang saat ini menjerat Joko Chandra. Kalau kemudian ada satu kasus yang diberikan remisi, dampaknya terhadap 2 kasus yang lain apa dalam konteks lamanya hukuman? Kan menarik kalau pertimbangannya ini melaksanakan putusan yang 2009
Padahal yang 2009 itu dia melarikan diri. Nah, dia melakukan perbuatan, ada 2 perbuatan. Artinya menurut hukum pidana, dia residivis. Kalau residivis, hukumannya harus bertambah, bukan dikurangi. Itu hukum pidana. Jadi kalau seorang ada terpidana ya residivis mendapatkan remisi, saya nggak tahu, mungkin ada tujuan lain, mungkin nanti cepat-cepat dikeluarkan supaya menjadi komisaris atau menjadi staf ahli, jangan-jangan ikut 2024 mungkin. Oke, tapi begini, kalau ini kan ada dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham menyatakan pemberian remisi ini khusus terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih atau cesi Bank Bali. Nah, yang pengen kami tanyakan sebenarnya dampaknya terhadap kasus-kasus korupsi lainnya atau suap lainnya yang saat ini menjerat Joko Chandra, adakah yang nanti akan kita lihat tidak efek terhadap hukumannya? Tiap perkara satu perkara lain. Vonisnya berlainan. Tapi ketika menyangkut orang ini berkaitan, kenapa dia melakukan perbuatan yang 2 sekarang itu kan? Karena perbuatan yang pertama kan, harusnya hukumannya lebih berat, bukan lebih diperingan. Ya, yang menarik lagi, kan yang 2009 yang kasus DLBI-nya Bang Sesi itu, justru dia tidak mau melaksanakan. Itu kan karena dijemput oleh Pak Listio dulu sebagai Kabar Eskrim. Malah dapat remisi, itu pertanyaan. Nah, sekarang 2 perkara yang baru, harusnya lebih berat. Tapi faktanya kan 4,5 tahun, didiskon lagi 3,5 tahun. Sekarang untung ya jaksanya kasasi. Kalau ini mau pengaruh, ya. Kang Asep, kalau saya minta Kang Asep buat main tebak-tebakan gitu, memprediksi kira-kira apa sih yang bisa menjadi landasan pemberian remisi ini kalau kemudian ada paling tidak 3 kasus. Satu kasus spesifik yang ini dia sempat buron 10 tahun pula. Kita kelabakan waktu itu mencari seorang Joko Chandra. Nah, kira-kira apa yang bisa jadi landasan argumentasi yang kuat untuk pemberian remisi ini kalau menurut Anda? Ya nggak ada landasannya. Nggak ada ya? Nggak masuk akal. Sekali lagi, kalau dia menggunakan undang-undang pemasyarakatan, menggunakan PP, memang narapidana punya hak atas remisi. Itu universal dimanapun. Tapi tadi ingat, ketika diberikan kepada warga binaan, tidak hanya kepastian hukum, ada keadilan, itu perintah konstitusi. Adil nggak seorang narapidana yang melarikan diri? Yang di kasusnya yang dapat diskon tadi, ya, yang dapat remisi tadi. Kemudian dia diperlakukan dengan cara-cara yang, maaf ya, itu nggak yuridis. Itu ada alasan yuridis. Oke, jelas tidak ada alasan yuridis kalau menurut Anda. Tapi begini, pernyataan dari kuasa hukum Joko Chandra menyatakan bahwa ketika sudah didiskon pun hukumannya masih tetap berat. Ini bukan soal berat ringan. Efek jerak orang melakukan perbuatan korupsi, kejahatan serius, penanganannya luar biasa, bikin geger Republik. Perkara Cesi Bank Bali ini sampai sekarang tidak pernah selesai karena keterlibatan oknum penguasa dan pengusaha, dan sampai sekarang melibatkan lagi oknum penegak hukum lainnya. Kok dibilang ringan? Berat itu kalau memang dibebaskan sekalian, itu baru berat. Oke, nah kalau tadi Kang Asep bilang bahwa ini adalah cerminan dari, seharusnya kasus ini juga bagian dari cerminan cara kita menangani kasus korupsi. Melihat kasus ini, kita kan sering lihat bahwa ada satu kasus penyelesaiannya, hukumannya kemudian menjadi landasan untuk putusan-putusan hukuman yang lainnya. Kalau Anda lihat dampaknya terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia setelah adanya remisi terhadap Joko Chandra ini kira-kira apa? Ya, karena sekarang tahun-tahun terakhir ini tidak hanya Joko Chandra, ada perkara-perkara lain ya, dan istilahnya diskon dikurangi. Nah, pengurangannya tidak menggunakan kaidah-kaidah hukum. Ini akan menjadi jurisprudensi ya bagi putusan-putusan berikutnya terhadap perkara koruptor-koruptor. Ini fakta kan tidak 1-2. Saya kira teman-teman ICW, teman-teman MAKI punya data bagaimana para koruptor ini dapat diskon pengurangan melalui jalur PK ya dan kasasi. Dan ini terbukti kan datanya paling banyak ya, apalagi di MA ya. Setelah Pak almarhum Artijo nggak ada, ternyata musim diskon. Padahal jika Mahkamah Agung menurut pasal 253 tidak tunduk terhadap stramat ya. Berat ringannya hukuman bukan kewenangan Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung telah memperingan. Boleh, hakim berbeda boleh putusannya. Tapi ada rasio disedendinya. Kalau hakim PN, PT, Yudek Paksi telah menjatuhkan hukuman sekian, ya, sekali lagi. Kalau tidak memenuhi pasal 253 KUHP, hakim agung nggak boleh diskon. Apalagi di PK. PK itu alasannya jelas, gitu kan, 263. Tapi tiba-tiba kan jomplang semua itu kan bapak kasus-kasus koruptor-koruptor yang dulu diputus oleh Pak Artijo. Nah, ternyata setelah beliau nggak ada, ya hukumannya dikurang-kurang gitu. Jadi mungkin ya dulu
Orang masuk fakultas hukum nggak belajar matematik, jadi ngitungnya suka salah. Oke, tapi begini, kalau kita lihat ini kan hanya satu dari serangkaian kasus yang melibatkan Joko Chandra. Ini Joko Chandranya sendiri. Tapi kemarin kita sempat lihat ada diskon hukuman juga yang diterapkan kepada Jaksa Pinangki. Kalau menurut Anda, adakah kaitannya? Adakah ini sebagai sebuah, kalau kami melihatnya jangan-jangan ini jadi sinyalemen bahwa untuk kasus yang sebesar ini bisa loh koruptor atau orang yang menerima suap itu mendapatkan diskon hukuman? Perkara ini kan berkaitan satu masalah lain, malah melibatkan orang-orang besar yang tidak terungkap, kan faktanya ada rencana A, rencana B, melibatkan disebutkan tokoh-tokoh, tapi tidak terungkap. Makanya di hakim di PN itu tepat sekali hakim PN dulu menjatuhkan kepada Jaksa Pinangki, ya. Nah, dituntut 4 tahun, dihukum 10 tahun. Itu tampak, itu kalau pengalaman saya, hakimnya udah kesel tuh, karena tidak berterus terang, ya, terhadap perkara yang sesungguhnya. Siapa Pinangki melibatkan siapa Joko Chandra melibatkan siapa, sehingga ada lubang yang sudah dibuka. Nah, sehingga oleh hakim PN dijatuhkan 10 tahun. Nah, kemudian banding. Ketika banding kan dikurangi lagi. Pengurangannya tidak mulai alasan hukum, kita hormati itu keputusan. Cuma nggak ada dasarnya, menurut saya tidak beralasan pertimbangannya. Kembali ke 4 tahun, terbukti kan dua-duanya nggak kasasi. Jadi ada apa ini gitu. Oke, begini Kang Asep, kalau misalkan ada kelompok masyarakat, misalkan seperti Maki, atau ICW lah misalnya, atau kelompok masyarakat lain yang menganggap bahwa ini adalah sebuah keringanan hukuman yang tidak pantas sebenarnya untuk diberikan kepada Joko Chandra. Jalur-jalur hukum apa yang bisa ditempuh untuk paling tidak mempertanyakan keputusan untuk pemberian remisi hukuman ini? Maaf dengan segala hormat, bahasa hukumnya bukan tidak pantas, tidak tepat dan tidak benar secara hukum. Ya. Nah, jalur hukum ya, jadi cara hukumnya nggak ada. Ini trik permainan. Kenapa harus diputus di PT? Ya, 4 tahun kembali sama dengan tuntutan jaksa. Kita mengerti, kita memahami. Ya, sudahlah yang paham. Iyain aja lah kata anak sekarang gitu kan. Nah, karena memang ini ada yang ditutupi gitu ya. Ada sesuatu yang tidak. Maksud Anda kalau diiyain aja artinya tidak ada cara untuk kita men-challenge itu semua? Ya karena prosedur hukumnya bagi Pinangki ya, sekali lagi hanya kasasi. Bagi jaksanya kasasi. Nah sekarang kan tidak mungkin jaksanya nuntut 4 tahun, dikasih 4 tahun nggak mungkin kasasi. Jadi pertanyaan besar, bagi Pinangki udah diringankan kan? Oke. Dia 4 tahun, nanti dapat diskon. Itu Pinangki, kalau Joko Chandra? Kalau Joko Chandra lebih hebat lagi kan? 4 tahun setengah dikurangi 3 tahun setengah. Padahal dia melecehkan putusan peradilan, tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Dia melakukan, bahkan melibatkan tokoh-tokoh penegak hukum lainnya. Kok didiskon lagi? Tapi kita udah paham lah, kalau soal diskon, ya begitulah. Jadi Anda mau bilang untuk saat ini diiyain aja gitu? Ya diiyain lagi, mau apa lagi lah. Anggap aja sinetron atau lelucon bagi musim saat ini. Ya tahu tadi, mau jadi seperti komisaris atau di staf ahli atau ikut 2024 gitu. Kita lihat nanti perkembangannya untuk hukuman Joko Chandra ini. Terima kasih Kang Asep Iriawan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus.